Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang berjumlah 6 orang, yaitu ada saya sendiri, Anissa Kurniati, yang kedua ada Murfid Akil, yang ketiga ada Gita Dwi Putriani, yang keempat ada Rasya Ratu Melinda, yang kelima ada Rafa Hoeri, dan yang keenam ada Naferli Arif Budiman. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang transfer learning yang utamanya ResNet. Apa itu transfer learning? Transfer learning adalah metode menggunakan jaringan syaraf yang sudah dilatih sebelumnya, lalu mengurangi jumlah parameter dengan cara mengambil beberapa bagian dari model yang sudah dilatih untuk digunakan dalam mengenali model baru. Didasari oleh fakta bahwa manusia dapat menerapkan pengetahuan yang dipelajari sebelumnya untuk memecahkan masalah baru dengan lebih cepat dan solusi yang lebih baik. Dengan menggunakan kembali model pre-trained yang sudah dilatih dengan dataset dalam skala besar oleh peneliti sebelumnya, transfer learning memiliki banyak model yang bisa diterapkan untuk melakukan deteksi. Bentuk transfer learning antara lain yaitu Inception F3, kemudian ada ResNet 50, yang kemudian ada MobileNet, yang kemudian ada DenseNet, kemudian ada FGG19, kemudian ada FGG16, dan terakhir ada DesNet 150. Dan masih banyak lagi. Biasanya model ini adalah hak dari lomba yang diadakan oleh Microsoft dan membentuk sebuah pre-trained model yang mana dapat dimasukkan ke dalam bus model. Kemudian kita masuk ke materi ResNet atau Residual Neural Network. Apa itu ResNet? ResNet merupakan salah satu bentuk transfer learning. Kependekan dari ResNet yaitu Residual Networks, yang mana merupakan jaringan saraf klasik. Model ini adalah pemenang tantangan ImageNet pada tahun 2015. Terobosan dasar dengan ResNet adalah memungkinkan untuk melatih jaringan saraf yang sangat dalam dengan 150 lebih lapisan. ResNet memiliki banyak macam seperti ResNet 18, ResNet 34, ResNet 50, dan ResNet 50. Berikut arsitektur ResNet. Mengapa kita harus memilih ResNet? Yang pertama, ResNet itu mengurangi hiperparameter. Dengan menggunakan TF Learning, maka hiperparameter dapat dikurangi. Yang kedua, ResNet pernah memenangkan konteks ImageNet karena sudah terbukti dalam arsitektur CNN. Dan yang ketiga, ResNet ini meningkatkan akurasi. Dengan transfer learning, tentunya dapat meningkatkan akurasi di setiap kelas modelnya. Kemudian ada penjelasan kode. Penjelasan kode akan dijelaskan oleh Murfid Akil. Kepada Murfid Akil, kami persilakan. Maka nama saya Murfid Akil, NPM G1 1976. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan source code codingan CNN yang telah kelompok kami buat. Nah, pada source code ini, kami mengambil dataset yaitu face recognition. Nah, untuk tahapan pertamanya, kita membuat dulu direktori pkegel dan misal kegelnya. Lalu, membuat kode untuk mengimport files dan mengupload filesnya, yang mengambil API dari Kaggle yang kita buat, akun Kaggle kita. Setelah itu CP Ransel untuk Kaggle JSON. Jadi kita akan mengeran Kaggle yang JSON yang telah kita masukkan ini. Lalu setelah itu kita mendownload dataset yang berasal dari Kaggle yang bernama Jonathan OH Face Recognition Dataset. Nah, dataset ini kita download terlebih dahulu. Setelah di-download, itu di sini ada import library. Import library ini merupakan dataset yang telah di-download berbentuk zip file yang nantinya akan dijalankan dengan Keras dan TensorFlow. Nah, setelah itu kita ekstrak terlebih dahulu file zip sebelumnya. Nah,
Extract ini merupakan mengambil dataset yang berada di face recognition atau file zip tersebut. Nah, pada class recognition ini terdapat 7 kelas ya, 7 kelas angry, neutral, disgust, fear, surprise. Oke. Sebenarnya 7 kelasnya ditambah happy dan sad. Akan tetapi setelah dicoba itu akurasinya menurun sehingga kita membuat baris kode dengan menghapus folder trend serta folder validation angry, neutral, disgust, fear, dan surprise. Karena face recognition tersebut masih belum bisa terlalu sempurna untuk mengidentifikasi bagaimana muka orang marah, netral, disgust, atau merasa jijik, fear, takut, serta surprise, kaget. Kelasnya ini hanya bisa melihat secara detail perbedaan antara senang dan sedih, sehingga kita delete. Dari 5, kita cut menjadi 2. Lalu ada jenis data. Data itu ada 2 jenis, yaitu train dan validation. Jadi kontennya tadi kita train terlebih dahulu, serta kita validation. Nah, tiap jenis itu terdiri dari 7 kelas yang tadi kan. Lalu setelah itu kita augmentasi dengan nilai yang sama 2 buah kelas tadi menggunakan image data generator. Lalu kita bangun model dengan target gambar 48,48 dengan batch size-nya yaitu 8. Nah, kelas modenya itu binary karena 2. Lalu setelah kita bikin itunya, kita bangun model dengan pre-processing data with generator. Nah, kita pre-processingnya ini itu melanjutkan dari augmentasinya. Nah, bangun modelnya itu di sini. Bangun model terdiri dari jaringan sekuensial yang dimana terdiri dari 4 layer convolus. 1 layer flatten, dan 2 layer fully connected dan 1 layer output. Nah, di sini 1 layer output. Setelah itu baru dikompil dengan fungsi operator Adam. Lalu model dikompil. Setelah itu callback untuk mencegah overfitting dengan menghentikan training apabila telah terpenuhi. Callback ini lalu ditrain dengan epoch 30. Nah, setelah itu kita untuk melihat model summary-nya itu menggunakan baris kode model.summary, model sekuensial. Jadi setelah digagalkan total parameternya ada 3.126.913. Total yang ditrain itu juga sama dengan yang total parameter. Lalu setelah ditrain modelnya di callback dengan epoch 30, lalu kita tunggu bahwasanya akurasinya itu antara 0 sampai 1 cukup tinggi, yaitu 0,9625. Nah, terakhir akurasinya itu kita lihat dengan cara akurasi plot dan loss plot. Nah, di sini terdapat hasil akurasi value-nya serta loss value-nya, train akurasi serta train loss-nya. Nah, lalu kita convert to TensorFlow Lite dan kita convert. Lalu kita save. Nah, begitulah penjelasan untuk yang nomor 1 tugas CNN face recognition kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas 2 transfer learning. Nah, tugas 2 transfer learning ini menggunakan ResNet 50. ResNet 50. Nah, kalau ResNet ini sama saja, tapi pre-trained modelnya ada di library TensorFlow. Untuk bisa custom input dan output layer itu menggunakan include top sama dengan false. Di sini ada include top sama dengan false. Lalu wake-nya itu sama dengan ImageNet. Mana ya? Nah, ini ImageNet. ResNet modelnya sekuensial. Lalu 3 channel RGB 48483. Nah, di sini kan terdapat sama saja sebenarnya untuk ResNet 50. Kami masih menggunakan dataset face recognition yang tadi ekspresi, sehingga ketika dijalankan dengan epoch 30 juga
itu terlihat model akurasinya itu seperti berikut. 0,7, 0,6 sekian hasil tren serta validasinya. Nah, saya rasa itu saja penjelasan tugas kelompok kami yang mengambil dataset face recognition mengenai CNN serta transfer learning. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.